ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 100 yang kelima ayat pertama sampai ayat 3. Kalau di Nias, bahasa Niasnya Sinuna, surah Sinuna. Raja O25 ngawa sisara ofita tu. Mohon saya tidak buat konsep bahasa daerah hari ini karena kebanyakan ada banyak yang teman-teman yang mungkin nggak paham juga nanti kalau saya membacanya bikin nanti bebek sama apa namanya. Ya, Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Firman ini mungkin tidaklah asing. Kita melihat sang pemazmur menyampaikan pujian-pujian ini. Bagaimana ucapan syukur dari masa-masa lampau, masa lalu yang dilalui bersama dengan bangsa Israel di masa-masa di mana mereka harus mengalami berbagai macam persoalan, tekanan hidup dalam mengikuti Tuhan. Jadi saya mencoba menyampaikan ini bagi kita sebagai orang-orang khususnya kita ini pendatang atau mungkin disebut ini adalah orang-orang yang rantau lah ya. Tapi sekalipun kita orang rantau, tapi kita orang jadi orang pribumi yang ada di sini. Sebuah harus ucapan syukur yang harus kita lakukan. Saya judulnya judul itu pentingnya bersyukur. Sangat disawageli kerupalan itu. Dalam kondisi kita, saya merenungkan firman Tuhan ini kalau saya mengingat masa-masa lampau saya di Jakarta kurang lebih sekitar 16 tahun atau 15 tahun. Begitu sampai di sini, saya pernah sampaikan waktu kalau nggak salah ibadah kita di Sebemban ya, saya sampaikan ini sebenarnya kesempatan untuk bertahan di daerah Kalimantan Barat ini sangat kecil kesempatannya untuk bertahan. Kenapa? Sangat jauh berbeda dengan kondisi yang sebelumnya yang sudah biasa saya lewati. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ingatkan saya dalam kondisi ini bahwa segala situasi memang dari masa lalu ada hal yang baik, mungkin ada juga hal yang buruk, ada hal yang mungkin tekanan hidup kita lalui. Tapi ada masa di mana kita harus bertenang hidup, belajar tenang, bersaat teduh, duduk diam, dan kita merenung. Di situ muncul ucapan syukur. Ya, jadi dari tema ini saya menyampaikan apa pentingnya bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita melihat ini, mohon maaf sebenarnya sebelum saya datang di sini saya nggak kenal satupun. Pak Fatih Lauli pun saya pernah dengar namanya. Karena dulu saya di STT BMW ada di Jakarta, di Tangerang, beliau ada di STT di BMW ada di Sosok. Dengar namanya saja, belum kenal siapa orangnya. Begitu nyampe di sini baru kelihatan, baru punya teman, baru punya saudara. Serasa waktu nyampe saya di daerah Kalimantan Barat ini, saya sendiri gitu. Ya, di sini saya muncullah namanya ucapan syukur kepada Tuhan. Tadi kenapa? Kenapa alasannya kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Saya kasih yang pertama itu tentang apa? Bersyukur atau fangar sagol ulangi. Itu tentang persembahan kita. Keluar. Itu sebuah persembahan. Ucapan syukur itu sebuah persembahan. Kita sudah mempersembahkan tubuh kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita, bahkan keluarga kita. Kita pertaruhkan hidup keluarga kita untuk melayani. Tapi kalau tidak ada ucapan syukur sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan, sia-sia kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kalau tidak ada persembahan khusus tapi di hadapan Tuhan. Lefangan sahagul kita. Jujur, pertama saya nyampe di Kalimantan Barat, pertama veter di Kalimantan Barat. Tekanan saya 3 hari pertama. Saya sudah sampaikan ke saya saat ini waktu kita di Sebemban. 3 hari pertama tekanan saya sangat stres, frustasi, karena bukan sayanya, tapi melihat istri dan anak-anak pulang yuk ke Jakarta, karena mereka berada satu tempat gelap gulita, tidak ada kehidupan. Sama saya nggak ada kehidupan lah, karena ada di tengah-tengah hutan.
Ya, anak-anak pikir kita baru camping, pergi camping. Itu pikirnya Pak. Orang pergi camping, lalu lama-kelamaan camping kita di mana? Kok di tengah-tengah hutan? Jadi disitulah muncul rasa ucapan syukur itu ya dalam hati, bahwa bukan hanya saja mempersembahkan seluruh hidup ini, tetapi ini anggap ini adalah persembahan yang khusus bagi Tuhan. Bahwa saya bersyukur sudah dipanggil jadi hamba Tuhan. Bersyukur bahwa kita ini mungkin, kalau boleh dibilang, mungkin 90% kita sekawan adalah dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan ya. Begitu ya kalau kira-kira ya Pak ya. Ya, kalau saya lihat. Jadi menjadi seorang hamba itu keputusan kita untuk melayani. Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah tanah Borneo supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Jadi tidak sia-sia kita bisa mempersembahkan tubuh ini. Bersyukur kepada Tuhan karena ini bentuk persembahan. Kalau kita melihat tadi si sang pemazmur dia berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada yang pernah bertanya kayak begini, ngapa ya orang Nias paling banyak hamba Tuhan di daerah Kalbar ini? Lalu saya bilang begini, hanya saya jawab itu agak biasa saja, bilang Tuhan manggil. Lalu dia tambah berkatanya kembali, tidak adakah orang Borneo yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan? Lalu hanya satu jawaban saya, Paulus waktu melayani ditolak dari asal kampung tanah kelahirannya, tapi di tempat lain jadi pakai Tuhan untuk memberitakan kasih karunia kepada semua bangsa. Jadi bukan berarti kita ini nggak laku di Nias juga ya. Saya rasa kalau Pak Fatih atau Pak Lasih pulang ke Nias, itu disambut langsung itu untuk melayani. Saya pernah pulang ke Nias juga. Ini bentuk ucapan syukur kita ada di tanah Borneo karena kita dipilih untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran. Jadi kita juga bersyukur kita ada di perkumpulan sekawan. Kenapa kita ada di perkumpulan sekawan? Untuk bisa saling mendukung, untuk bisa saling menopang. Saya bersyukur juga boleh bertemu dengan Bapak Ibu, supaya kita bisa saling tahu ketika kita dalam kondisi mungkin kita harus butuh orang lain. Setidaknya beginilah teman untuk merasa bahwa kita punya keluarga. Yang kedua, kenapa harus bersyukur? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Itulah juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 jelas di sana berkata, mengucap syukurlah dalam segala baik atau tidak baik kondisi keadaan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kita orang Nias di sini yang ada dalam sekawan, kita tidak ada orang yang tidak ada di antara kita yang mendumel, tidak ada yang merasa kita menyesali kenapa saya ada di Borneo. Dan tidak ada yang menyesali kenapa kita ada di dalam sekawan. Tapi kita percaya bahwa ini kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita bersatu. Tuhan menghendaki kita ada di tanah Borneo. Jadi di mana saja keberadaan saya dan saudara, itu cara Tuhan menempatkan kita. Awalnya saya berkata, kenapa saya ada di tengah hutan? Mungkin di pinggir jalan sini siapa ya? Termasuk Pak Halawa. Pak Jai. Waktu pertama saya datang ibadah Natal Himni, saya datang langsung ketemu sama Pak Reto. Saya bilang, aduh, saya mau maaf, saya sendiri ada di hutan ini. Mereka ada di pinggir jalan. Ketemu sama Pak Pendeta Obedi. Aduh, mereka ada di pinggir jalan semua. Saya ada rasa ini. Ada rasa nggak bersyukurnya. Tapi setelah di ujung. Jadi di pinggir jalan juga. Tapi sedih. Saya nggak tahu di pinggir jalan juga. Saya memang di pinggir jalan Pak, tetapi tiba-tiba di pinggir sungai. Jadi Tuhan menghendaki. Ini kehendak Tuhan kita berada di satu tempat di mana saja berada. Kalau bukan kehendak Tuhan, nggak mungkin kita rela hati untuk melayani di sana. Jadi bentuk ini yang menjadi sebuah perenungan saya dan kemungkinan juga saya percaya Bapak Ibu juga merenungkan ini. Kenapa kita harus bersyukur? Yang terakhir saya sampaikan,
Kenapa Tuhan menghendaki kita selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan sulit ataupun mungkin dalam keadaan bahagia. Karena ini juga supaya apa? Terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau tidak ada rasa ucapan syukur dalam diri kita, kita merasa mampu sendiri. Saya rasa bahwa kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau serasa kita punya dalam keadaan kondisi apapun, ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita bersyukur dalam segala keadaan ini, maka saya percaya hubungan kita dengan Tuhan indah. Ketika hubungan kita dengan Tuhan indah, maka hubungan kita antara sesama kita, hubungan kita antara teman kita, hubungan kita antara sahabat kita, hubungan kita terlebih di antara sekawan, lebih indah dan lebih enak, lebih semangat. Jadi terakhir, Siang Pemas berkata begini, oh alangkah indahnya bila persaudaraan itu rukun dan bersama-sama, maka semua apa yang kita cita-citakan pun semua Tuhan akan tolong. Jadi perenungan ini saya sampaikan, saya tidak terlalu panjang lebar karena saya percaya saya tidak terlalu menggali, karena ini pendeta-pendeta tidak perlu digali. Saya rasa hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, dan semoga Bapak Ibu juga bisa diberkati dari perenungan. Terima kasih. Saya minta Pak Arman untuk berdoa.